Tapi bukan meremehkan atau ini. Saya bicara membandingkan generasi 2013 dalam konteks kualitas individu lapangan tengah. Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tri. Cuma problem kita adalah dua striker. Dua striker ini tipikalnya sama. Nomor lagi masalahnya di striker gitu. Arkan Kakak sama Jan Ravens kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di seputar Timnas Indonesia. Dalam hal ini masih di euforia dari kemenangan Timnas Indonesia U19 yang berhasil mengangkat trofi bersama pelatih kepala Coach Indra Safri di GBT, yaitu Gelora Bung Tomo di Jawa Timur menjadi saksinya. Dan dalam pengangkatan trofi, pemberian dari trofi-trofi kepada pemain ataupun pelatih, di sana langsung didampingi langsung oleh Pak Erick Thohir. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini menjadi perhatian penting dari kalangan sepak bola, baik itu yang anti diaspora maupun yang pro terhadap diaspora ataupun dari pelatih asing dan pelatih lokal. Tolong ya sahabat-sahabat, meskipun dari permainan tadi malam ketika pemain timnas muda berhasil mengangkat trofi, ketika hal ini sudah di tangan dan dikomentari dari para anti naturalisasi di bawah kepemimpinan dari pelatih kepala Coach Sintayong, ini selalu dibeda-bedakan ya. Oke lah, kalau soal dari prestasi misalkan identik dengan trofi, maka Coach Sintayong kita sebutkan belum mendapatkan trofi itu. Tetapi kalau kita berbicara hasil, tentunya dari permainan dari Timnas Indonesia yang menyingkirkan rivalitas abadinya yaitu Malaysia dan Vietnam bersama Coach Sintayong, yang membuatnya dari para nguyen Vietnam ataupun dari para supporter Malaysia yang nyinyir hingga saat ini sudah tidak ada apa-apanya. Dan ini menjadi efek. Dan ketika timnas muda dengan euforia ataupun dengan kemampuan diri, ketika timnas senior sudah bisa mengalahkan dari kedua negara itu, maka timnas muda harus bisa. Jadi oke lah kalau masih di bawah Coach Sintayong belum bisa menumbangkan Thailand, tetapi dalam statistik di sini Coach Sintayong belum bisa bertemu dengan Thailand, karena dari setiap pertandingan Thailand yang jatuh dulu ketika Piala Asia Senior di Qatar, Timnas Indonesia tidak bertemu dengan Thailand karena Thailand sudah lebih dulu gugur. Kemudian di Piala Dunia di zona Asia ini Thailand juga sudah gugur. Maka kalau kita bicara itu, bisa dikatakan level untuk senior saat ini sudah di atas rata-rata. Bersama Coach Sintayong dengan hasil saat ini di era PSSI Pak Erick Thohir, tentunya sudah majak reformasi persepak bolaan di Indonesia ini ya. Dan ini juga bukan kepentingan para mafia dan cawe-cawenya. Bahkan Timnas Indonesia kepemimpinan Coach Sintayong di sini efeknya saat ini adalah Indonesia dengan prestasi telah mencatatkan beberapa prestasi dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari level ASEAN menjadi Asia. Jadi untuk ASEAN bagi Coach Sintayong sudah tidak ada apa-apanya karena levelnya saat ini sudah menjadi Asia. Dan terbaru Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong nantinya akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini adalah kepentingan negara, kepentingan bangsa ini. Jadi khususnya dari supporter Timnas Indonesia. Jadi Coach Sintayong dengan prestasinya adalah kepentingan skuad Garuda Muda, skuad Garuda Muda senior yang semi senior yaitu udah 3, kemudian saat ini adalah senior. Jadi ini bukan kepentingan dari Coach Sintayong itu sendiri, atau bahkan mereka yang mengklaim bahwasanya itu adalah kepentingan mafia atau cawe-cawenya. Jadi tolong kepada anti naturalisasi, kalaupun kalian tidak suka kepada Coach Sintayong, walaupun kalian dalam menilai dari pertandingan fair, tetapi ketika berbicara Coach Sintayong kalian itu tidak fair. Bagaimana dari Coach Sintayong yang saat ini bisa mengangkat derajat dan level Timnas Indonesia sendiri. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Kasih komentar yang sekeras-kerasnya agar mereka yang mafia-mafia, cawe-cawe, anti naturalisasi, level saat ini untuk senior adalah level Asia, bukan ASEAN lagi. Fondasi harus kuat, development usia muda kan. Kompetisi itu di mana-mana jadi embrio kalau istilah Bung Tris. Jadi ini jadi muaranya kan timnas gitu kan. Normal.
Naturalisasi disebutnya sementara oleh Bung Tris, saya menyebutnya dengan akselerasi. Bung Tris bilang harus selektif. Saya sepakat itu karena naturalisasi prinsipnya harus signifikan kualitasnya kan. Signifikan itu di atas rata-rata lah. Ya kita buka diskusi juga sama Bung Tris. Bung Tris kalau di senior oke lah ya. Maksudnya dengan bahwa naturalisasi sementara sifatnya kualitasnya harus di atas rata-rata. Kalau naturalisasi di usia muda, di kelompok umur seperti sekarang, seperti yang di 19, pandangan Bung Tris gimana? Apakah memang sudah di atas rata-rata atau usia muda itu kan kedepannya belum bisa diprediksi permanen ya? Artinya kan belum mencapai kelas gitu loh, baru perform gitu loh. Pandangan Bung Tris, naturalisasi di usia muda? Iya, ambil contoh kan satu di sini. Di 19. Timnas usia 19 ya. Ada Jet Raven, ada Welber Jardim ya. Ini naturalisasi yang kita sudah lakukan dan itu menjadi tambahan kekuatan dari timnas usia 19 kita. Oke, secara teknis saya bukan orang yang expert di bidang teknis, tapi kasat mata kelihatan ya. Maksudnya seorang Jens Raven ini, kalau istilah Bung Towel dulu saya masih ingat itu, kualitas teknisnya tidak terlalu halus, mungkin begitu ya. Kualitas teknisnya tidak terlalu halus, simpel bermain ala Eropa, tetapi dia punya fighting spirit yang bagus, dia punya mental yang kelihatannya baik, dia bisa dijadikan sebagai tembok yang baik untuk pemain-pemain lain, gelandang ataupun juga pemain sayap. Lalu kemudian Welber Jardim, kalau saya lihat dia adalah pemain yang tadinya sebagai back atau wingback, lalu kemudian sekarang disulap oleh Coach Indra Safri sebagai holding midfielder. Nah, secara kualitas menurut saya ini layak untuk dimasukkan atau direkrut sebagai materi tim atau squad di timnas usia 19. Secara kualitas, kapasitas memang tidak terlalu istimewa, tapi kita melihatnya kan bukan hanya dari sisi itu aja. Artinya ada sisi lain, misalnya dari fighting spirit, dari mental, bisa memberikan motivasi, bisa menjadikan inspirasi pada tim lain. Saya kira di tim usia 16 juga kemarin itu ada dua pemain yang direkrut oleh PSSI, oleh Coach Nova untuk masuk ke sana, dan secara kualitas sebetulnya juga bisa menjadi tambahan amunisi yang menambah value dari tim itu sendiri. Saya kira yang saya lihat dari dua pemain di usia 19 kemudian di 16 layaklah untuk memberkat tim kita, dan sejauh ini ya sudah cukup membuktikan bahwa mereka bisa memberikan tambahan kualitas, tambahan value untuk tim kita. Saya kira itu Bung Towel. Oke, kalau kita lihat lawan di penyisihan kan nggak terlalu menguji lah ya, Filipina, Kamboja, walaupun susah payah 2-0 lalu menang dari Timor Leste dengan skor besar. Tapi poinnya sebetulnya kuncinya waktu lawan Malaysia. Kita menang apresiasi karena butuh perjuangan yang nggak gampang. Malaysia kasih perlawanan yang ketat. Jadi saya lihat Malaysia pun bagus. Jadi hampir sama lah situasinya tuh. Cuma perbedaan-perbedaan kecil lah yang akhirnya membuat kita menang. Catatannya 1 lawan Malaysia, perubahan taktikal di babak kedua, tidak lagi 2 striker, pakai sayap, winger masuk, itu lebih tajam, lebih agresif, lebih mengancam gawang Malaysia ketimbang di babak pertama pakai 2 striker. Catatan teknikalnya ya. Nah, karena susah payah lawan Malaysia dan Malaysia pun ketat dengan Thailand imbang, maka nggak gampang. Secara tradisional, Bung Tris juga pasti ngalamin selama karirnya sebagai komentator, ketemu Thailand lagi, kita pengen menang, nggak kesampaian kita ya. Seringkali di belakang layar kok kalah lagi ketemu Thailand. AFF mahkota ASEAN ada di timnas Indonesia. Bung Towel, komen kayaknya udah nggak sabar. Nggak, kesimpulannya kalau senior, kalau pakai imajinasi, artinya peluang kita minimal imbang atau menang karena kita ada fase naturalisasi, itu aja kan. 2022 terakhir itu kan ketua umumnya masih Iwan Bule. Desember 2022 waktu kalah itu main di sini juga kan. Jadi kita masih kalah kualitas waktu itu dari Teraton Bunmatan, Sarahyoyen, naturalisasi belum tahu juga. Sarasi.
Ya naturalisasi udah ada juga. Ya, tapi belum kental kan? Belum sebanyak sekarang kan. Sama Mark Locke waktu itu main. Iya kan. Heeh. Jadi ketika itu posisinya kita masih kalah. Tapi dengan posisi yang naturalisasi seperti sekarang belum ketemu lagi memang. Iya. Tapi prediksinya ya itu tadi, harusnya minimal imbang atau menang sih harusnya bisa gitu. Walaupun nggak akan gampang lah. Thailand masih stabil, masih sulit. Walaupun ketua federasinya bilang nggak gampang melampaui kami begitu saja. Oh, Madam Pang. Madam Pang, ya kan? Ya, Ya kan, ya. seperti itu. Oke, tuan-tuan, sekarang kita bergeser ke timnas U19 lagi, mau Ya. final nanti dengan pelatihnya Coach Indra Safri. Ya. Nah, Bung Toel kemarin menulis Apa di Spotify tentang tim U19. Ya. Dan katanya kalau bla 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 bla, Ya. ganti aja pelatihnya sama STY. Sebenarnya itu satir. Ya. Sebenarnya bukannya minta ganti STY, apa minta ganti Indra Safri dengan STY, Ya. tapi ada di balik itu sebenarnya pesannya adalah bahwa Anda sebenarnya mengagumi Indra Safri. Gimana Bung Toel? Jadi backgroundnya kan begini, orang pikir ada interest pribadi atau apa ya, nyinyir dan sebagainya pada STY. Jadi begitu banyak dari medsos itu kritik bang untuk Safri, kritik. Ya memang banyak masuk itu pesan. Itu, ya kan termasuk ke betul. Spotify juga. Betul. Jadi saya pun bisa mengkritisi secara objektif bahwa ketika lawan Kamboja menurut saya sih memang permainan monoton. Nggak kelihatan lah waktu lawan Kamboja itu program progres dari PC misalnya mulai dari akhir tahun lalu di Qatar, lalu di Jakarta, lalu pindah ke Italia, Como kan, Como. lalu sebelum ke turnamen Toulon itu. Jadi nggak kelihatan waktu lawan Kamboja. Bahwa Kambojanya berubah, iya. Menurut saya sih mereka pun negara-negara kecil yang berkembang. Saya tahu betul juga karena waktu pertemuan technical director se-ASEAN itu, Kamboja banyak pakai Jepang waktu itu. Dan kelihatan mereka pun mulai melihatkan kemampuan bermain yang nggak kayak dulu lah gitu. Ketika Kamboja berkembang kan nggak boleh ada alasan kitanya tidur, kan kita pun terus berkembang juga. Jadi waktu lawan Kamboja menurut saya sih sangat monoton, sangat tidak pantas gitu loh. Kemenangan lewat bola mati. Jadi open play-nya itu sebetulnya dikit. Di lawan Kamboja dua-duanya bola mati. Jadi sudut kritik saya di situ. Cuman karena ada background itu, saya combine apa yang terjadi dalam situasi netizen kita. Kalau mengikuti pemikiran netizen, saya bilang ganti aja Indra Safri sama STY. Cuman kalau pakai data seperti Bung Tris bilang, 2022 itu dalam persiapan menuju Piala Dunia U20, AFF U19 ditangani oleh STY yang mainnya adalah Kakang, Muhammad Ferrari, Marcelino, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, itu nggak masuk. Semifinal pun nggak masuk. Jadi sebagai pembuka pemantik diskusi buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Karena 2022 STY gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini, dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STY? Nah, sekarang Bung Tris yang jawab. Maksud juga Ini yang nanya kenapa Bung Towal bukan Bung Yusuf? kita udah by design tadi. Kita godain Tris yuk. Oke Bung Tris, silakan. Udah baca tulisannya juga kan, Bung Toel? Sempet baca kan? Oke, gini. Bukan soal setuju tidak setuju, tapi head to head antara Coach Indra Safri dengan STY. Kalau konteksnya adalah waktu itu AFF U19 2022. Nah, hanya itu sebetulnya kan juga nggak fair. Artinya gini, STY gagal di situ, tidak masuk semifinal, hanya kalah head to head kalau saya nggak salah ya. Ya, karena Vietnam dan Thailand draw. Vietnam dengan Thailand. Main draw ya. STY bisa meloloskan ke putaran final untuk usia 20, benar? Iya. Nah, waktu itu main di Suriah atau di Syria kalau nggak salah. Nah, jadi masing-masing pelatih, kalau kita bicara kelompok umur, no debat,
Coach Indra Safri adalah jagonya untuk tim nasional Indonesia. Fakta membatalkan soal itu. ASEAN, saya bicara ASEAN. Ya. Kita Indra Safri pernah membawa timnas usia 19 menjadi juara tahun 2013. AFF usia 19 juga pernah menjadi juara. Lalu kemudian sekarang mudah-mudahan juara lagi. Masih game? Juga. Ini U19. Ya. SEA Games juga pernah menjadi juara. Ya. Pertanyaannya, ini lingkup ASEAN. Ya. Lalu ketika melebar lagi, melangkah lebih jauh lagi, keluar dari kandang ASEAN, saya nggak perlu sebutkan, data sudah menunjukkan itu, dan itu kan bisa kita baca. Begitu lolos dari ASEAN, lalu kemudian masuk putaran Asia, hasilnya kita tahu. Sejak eranya Evan Dimas bahkan, yang dijagokan waktu itu sangat talented, sangat potensial, akhirnya kita nggak bisa bersaing juga ketika menghadapi negara-negara Asia dan Afrika. Tetapi satu fakta yang harus kita akui bahwa Coach Indra Safri adalah maestronya pelatih tim nasional di kelompok umur level ASEAN. Itu fakta. Saya setuju. Itu nggak bisa didebat lagi karena fakta, ya kan? Nah, ya kita berharap juga bahwa dengan ini nanti kalau kita juara artinya kan menambah pundi-pundi trofi lagi, dan Coach Indra Safri terbukti lagi bahwa tangannya memang sangat dingin untuk mengarsiteki timnas kelompok umur di level ASEAN. Saya kira gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekuatan. Jadi tidak selalu bisa dibandingkan secara head to head ya. Nah, antara Indra Safri dengan Coach ST. Saya kira ini dua aset yang bisa terus mengembangkan sepak bola nasional. Oke, terima kasih Bung Tris. Bung Toel, jadi kesimpulannya keren, Well. Ada seorang STY, ya sebenarnya nggak bisa di head to head juga secara umum ya. Ada seorang Indra Safri. Jadi yang dibandingin di 2022 kelompok umur. Kalau 2022 head to head itu sama dong, apple to apple-nya. U19 AFF. Ini kan gagal ke semifinal. Yang dramanya waktu itu mau keluar di AFF, inget nggak? Iya, ngerti. Gara-gara gagal ke semifinal, STY generasi itu mau keluar dari AFF dramanya. Iya, itu kan apalah gamifikasi di Sekarang kalau udah ke final lupa, mau keluar dari AFF-nya lupa ya. Yang kemudian dari situ buruknya netizen itu kan kemudian muncul apa? Piala Ciki gitu kan. Iya, ada yang bilang dari situ itu. kan. Jadi mengabaikan itu. Ada kelompok umur, usia muda. Ya. Anda berkali-kali menyatakan bahwa tolong atensi lebih kepada talenta-talenta muda ini. Silakan. Poinnya berarti ada problematik. Saat hebat di usia 19, apakah dia akan terus bertahan? Untuk bertahan untuk sampai maksimum puncaknya di senior, berarti butuh proses, butuh environment yang sehat. Berarti itu yang dibilang oleh Bung Tris PR, kan begitu. Kenapa? Karena dengan individu bakat yang hebat pun kan hilang di saat ini kalau kita bicara itu kan. Kita pernah euforia lah 2013. Maksudnya, ya euforia boleh, tapi euforia itu jangan berlebihan, proporsi. Karena kita pernah punya yang hebat juga, euforia juga saat itu, dan hilang-hilang juga. Kan bahkan sempat dibilang Andres Iniesta-nya Indonesia itu Evan Dimas kan begitu. Oke, itu satu. Jadi ada problematika di situ. Yang kedua, Indra Safri kalau juara lagi, berarti selalu achieve, meet the target dia, benar nggak? Konkret dia. 2013, 2019, sebelumnya U22 2019 dia dapat, SEA Games dia dapat. Gitu. Bahwa dia punya tangan dingin dan itu terbukti di kelompok umur, iya. Tapi apakah kita mau batasi Indra Safri cuma di kelompok umur? Luis de la Fuente bawa Spanyol 19 juara, U20 21-nya juara Eropa, lalu finalis Olimpiade kan, lalu dinaikin ke senior gitu. Jadi siapa tahu kalau Indra Safri dikasih juga dengan tangan dinginnya dia meet the target gitu loh. Kan itu juga pemikiran terbuka gitu. Baik Bung Toel, saya paham maksud Anda dan netizen juga paham pasti. Kemana arah pendapat Anda? Sekarang closing statement dari Bung Tris Irawan, boleh dibumbui dengan pendapat. Saya belum selesai, Tuan Yusuf ini udah paham omongan saya. Boleh pendapat Anda, Bung Tris, mengomentari pendapat Bung Toel, tapi saya juga menunggu originalitas dari pendapat Anda sendiri tentang sepak bola Indonesia saat ini sebagai seorang host dan pengamat kenamaan di negeri ini. Silakan Bung Tris. Mitra olahraga.
tren sepak bola Indonesia di segala strata sekarang sedang berkembang dengan bagus, dengan positif. Jadi menurut saya tidak perlu dikotomi antara satu dengan yang lainnya. Tumbuh berkembang, kita support supaya target-target yang kita tuju nanti akan bisa kita capai. Persoalan coach atau pelatih, saya kira ada porsinya masing-masing. Apakah Coach Indra Safri itu layak untuk diorbitkan, dipromosikan ke tim senior? Tapi kalau saya nggak salah, kontrak STY itu sampai 2027. Yes. Jadi apakah dia harus menunggu 2027 lalu kemudian ada kesempatan ke sana? Ya hanya PSSI yang tahu. Kita sebagai pengamat, sebagai penyintas sepak bola, komunitas sepak bola, kita amati, kita monitor. Kita kritisi ketika bengkok, lalu kemudian kita support ketika lurus kan gitu. Kita panasin ketika nyaman gitu kan. Ya biar ada terus bergeliat kan. Sepak bola kan harus ya. Biar terus mendidih. Seperti Bung Tomal kan diperlukan untuk apa? Untuk memberikan dimensi baru, ya kan? Untuk memberikan dinamika yang lain. Tentang apa? Ya tentang sepak bola kita. Saya kira itu kita perlukan. Jadi maju terus sepak bola Indonesia, juaralah tim Indonesia usia 19 untuk nanti malam dengan mengalahkan Thailand. Oke sahabat-sahabat, itu adalah merupakan pernyataan yang sangat nyelekit sekali. Tetapi dengan pernyataan itu, dengan prestasi bersama Coach Sintayong yang tidak mereka sadari bahwasanya derajat timnas Indonesia bersama Coach Sintayong merasakan efek yang luar biasa. Tetapi dengan kritikan mereka justru bisa membangunkan bagaimana taktik yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong nanti. Jadi semoga timnas Indonesia senior nanti bersama Coach Sintayong bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Dan apalagi jika timnas Indonesia senior berhasil melaju dan lolos ke putaran babak selanjutnya, maka ini tidak terbantahkan bahwa ini memang betul-betul kepentingan bangsa, khususnya para supporter timnas Indonesia, bukan kepentingan dari mafia cawe-cawe yang anti naturalisasi. Dengan celotehan yang mereka katakan bahwa kritikan pedas, kritikan tajam, hinaan tajam yang dilakukan, yang disodorkan, yang diserang habis-habisan kepada Coach Sintayong, ini sangat kejam sekali sahabat-sahabat. Jadi tolong kepada kalian, mari kita satu padukan, mari kita suarakan bersama. Satu nyali adalah satu bangsa. Timnas Indonesia terbang tinggi dengan level dan derajat yang sudah berhasil diangkat oleh Coach Sintayong. Oke sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like video ini dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya seputar timnas Indonesia, mulai dari level U16, kemudian U19, U20, U23, dan level senior. Oke, bersama saya, salam olahraga.